Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wabillahi wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyus sadaqah afdal? Qala anta saddaqo wa anta sahihun harisun ta'mulul ghina wa takhshal faqra wala tumhil hatta balagotil khulqum wa kulta hadza wa kadza li fulan wa li fulan wa qad kana li fulan. Alhamdulillah. Para hadirin rahimakumullah, ikhwan akhwat, saudara-saudari al-fakir, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, saudara-saudari al-fakir sebangsa, setanah air, yang al-fakir sangat hormati, yang al-fakir sangat cintai, yang al-fakir sangat muliakan, dan yang al-fakir sangat banggakan. Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali, beristima, bermuajahah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi dan merahmati kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga dengan wasilah adanya kita berkumpul seperti ini, bersilaturahim seperti ini menjadi wasilah, menjadi sabab diturunkannya rahmat Allah kepada kita subhanahu wa ta'ala, kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah, sehingga kita bisa hidup sukses dunia dan akhirat. Di dunia kita tercapai apa yang kita mau, yang kita inginkan, dan di akhirat pun kita mendapat rahmatnya Allah sehingga dimasukkan ke surganya Allah, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan ini Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu amalan, satu aurat, satu kaifiat, yang mana apapun yang kita mau, kita inginkan, kita perjuangkan supaya berhasil. Insya Allah, apapun keinginan kita, kemauan kita, cita-cita kita, kalau kita ini amalkan, insya Allah dengan izin Allah, kudrat Allah, berkah Nabi besar Muhammad SAW, dan haknya ayat ini, insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu setelah kita diberi nikmat keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya tentu kita harus mensyukuri. Seperti apa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Ya tentu menggunakan apa nikmat itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti kita ingin menjadi kepala desa, misalkan kita ingin menjadi camat, kita ingin menjadi bupati, ya ingin menjadi dewan, segala macam keinginan kita diwujudkan oleh Allah. Berarti kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita berterima kasih atas nikmat dari Allah itu? Ya kita pergunakan itu untuk
ibadah. Jadi kita punya pangkat, ayo kita gunakan kepangkatan kita itu untuk ibadah. Ya, seperti apa ibadah? Ya, misalkan ada pengajian-pengajian, ya memerlukan misalkan izin dari kita, kita kasih izin tanda tangan. Sama aja itu, pahalanya luar biasa. Kita tidak dakwah, kita tidak ceramah, tapi pahalanya besar seperti kita berdakwah, seperti kita berceramah. Kenapa? Karena adanya pengajian, karena adanya izin dari kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diberi kita nikmat oleh Allah, harta banyak. Wah, kita dagang maju. Bertani, berkembang, maju. Ya, pergunakan untuk ibadah sama fakir miskin yang membutuhkan bantuan kita kasih. Ada pembangunan pesantren, pembangunan masjid, pembangunan surau, pembangunan madrasah, ya kita infakkan ke situ. Kita tidak mengajar ngaji, kita tidak punya pesantren, kita tidak punya santri, tapi kalau memang pesantren, madrasah, masjid, musola, surau yang bikin kita, ya otomatis yang ke surga awal itu kita. Kenapa? Karena para ustadz yang mengajar di surau itu, ustadz yang mengajar di musola itu, ustadz yang mengajar di masjid itu, ustadz yang mengajar di madrasah itu, ya nanti waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh masuk ke dalam surga, ya dia nggak langsung selesai masuk, dia tetap nggak berani. Gusti Allah, memang saya mengajar, tapi ini madrasahnya yang bangun si Anu. Kan dipanggil yang bangun. Akhirnya tetap dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya, dengan kehendak mu'alim itu, dengan kehendak ustadz itu. Ya, yang membangun sarana itu pertama masuk. Jadi, oleh karena itu, apapun nikmat dari Allah, ya mau harta kah, mau pangkat kah, mau kedudukan kah, mau apapun lah. Ayo kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Entoh itulah yang akan menjadi kunci kita bisa masuknya ke dalam surga. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh, jadi tentang apapun seperti itu. Jadi hal sedekah, hal apapun. Sehingga dulu zaman Nabi ada yang bertanya kepada Nabi seperti begini. Qala rajulun li Nabi. Jadi ada yang bertanya ke Nabi. Ya Rasulullah, ayu sodaqah afdal? Ya Rasul, sodaqah yang paling utama itu seperti apa? Terus Nabi menjawab, anta soddaqo wa anta sohihun harisun ala ghina. Jadi maksudnya gini. Jadi sedekah yang paling utama itu adalah sedekah kita waktu aktif. Waktu aktif. Waktu aktif seperti gimana ya? Kita misalkan nih, kita lagi kaya raya atau kita lagi berpangkat gagah, lagi berkuasa, atau kita lagi sehat badan kalau bertani, ya berbagai, lagi jaya ya maksudnya. Terus kita pun sangat mendambakan kepada kepangkatan kita, ya kepada harta kita, kepada kedudukan kita, sangat mendambakan. Tapi walaupun kita di waktu itu ya, kita takut akan miskin, takut saya miskin nih. Kan? Jadi kita sangat takut kepada miskin. Seandainya kita mau sedekah, bagaimana kalau kita miskin, gitu kan? Terus kita lagi sehat walafiat kan? Wah, lagi sehat, lagi membutuhkan uang. Tadi waktu seperti itu kita bersedekah, itulah sedekah yang paling utama, yang paling hebat, yang paling afdol. Kita takut miskin, kita sangat mencintai harta, kita sangat ingin sekali kaya, tapi kita tidak menunda untuk sedekah di waktu itu. Sedekahkan. Itulah sedekah yang paling utama. Karena banyak sedekah, tapi setelah kita meninggal, setelah kita
jatuh sakit ripuh ya, jatuh sakit parah baru kita ini udah kayaknya nih udah nggak bisa hidup lagi nih saya. Baru kita ngumpulin orang bersedekah. Itu pun baik, bagus. Cuma paling utama waktu kita membutuhkan, waktu kita gagah, waktu kita sayang, kita keluarkan untuk bersedekah. Itulah lebih utama pahalanya. Tapi kalau misalkan kita bersedekah, kita udah sakit parah, bahkan kita bukan sudah meninggal ya, sudah meninggal kita kan, kalau sudah meninggal ya banyak acara-acara misalkan hari H, terus misalkan hari ke-7, hari 40, hari ke-100, terus misalkan haul gitu kan. Ya itu kan, sedekah itu juga pahala gitu, besar, bagus. Tapi yang lebih sempurna, yang lebih utama, ya waktu kita sehat, butuh, semangat, ingin kaya, semangat, jatuh miskin. Tapi kita bisa mampu mensedekahkan. Itulah yang sangat utama. Sekarang kita langsung pengijazahan, kita tulis ini hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabi Mustafa sayyidina habibina syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyatu sufriyah khususan hadrati malak jibril wa mikil surfil wajril wa mungkar wa nakir wa raqib wa atid wa malik wa ridwan alaihi wassalam al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib usulun hadrat siratanil awliya syabul qadir ajalani qadasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wala hadrat jami' ulama illahi ta'ala fil masyariq usulun hadrati sayyidi ustadi Sayyid Asdami Afghanistan wa usulun hadrati sayyidi ustadi man ajajani hadza wa usulun hadrati abi umi wala hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yaminhum wal amwat syai'ul ilmul Fatihah. Ini hadarat ya. Hadarat ini sangat penting. Sangat penting. Karena Allah insya Allah tidak akan melihat kita, tapi Allah melihat yang dihadarati oleh kita. Insya Allah. Fakir tidak menerangkan di sana panjang waktu. Yang jelas intinya hadarat itu harus penting. Di dalam hal area kita di Al-Hikmah ya. Terus yang diwirid adalah ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun kaulam mir Rabbir Rahim, dibacanya 4472. Ini kita puasa 9 hari dan malamnya wirid seperti itu. Nanti dawamnya ya, nanti dawam nih kalau udah beres puasa kita dawam atau rutinkan. Berapa? Yaitu 170 kali. Insya Allah kalau kita ini amalkan, kita kerjakan, insya Allah apapun yang kita cita-citakan, maka diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar ataupun kecil, bagi Allah adalah mudah untuk mewujudkannya. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa aturkan, bisa persembahkan. Semoga bermanfaat, semoga sukses, semoga ijabah dan penuh berkah. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.